Shalom, mari bersama kita kembali membuka Alkitab kita dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 mulai. Lukas pasal 2 ayat 25 mulai adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Nah, kita di sini akan belajar tentang Simeon, di mana ketika Yesus akan disunat dan dibawa ke Bait Allah untuk melakukan sunat di hari ke-8-nya, maka Simeon ada di sana. Dan bukan satu kebetulan karena Simeon dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat orang-orang yang begitu luar biasa di sekeliling dan pada waktu atau sekitar waktu Yesus itu dilahirkan. Kita melihat beberapa orang dan kita melihat juga pelayanan para malaikat. Ada Yusuf yang begitu luar biasanya, ya, orang yang hidup kudus yang dipilih sebagai bapak dari Yesus. Orang yang hidup kudus, orang yang tidak mau menjelekkan orang lain walaupun dirugikan. Kita melihat Maria yang begitu luar biasa dalam kekudusan dan ketaatannya. Kita melihat para gembala yang begitu antusiasnya dan segera ingin melihat apa yang dikatakan oleh malaikat. Kita melihat pelayanan para malaikat yang seringkali di waktu kita sekarang sepertinya diabaikan dan kita tidak mengharapkan, bahkan tidak percaya bahwa malaikat itu masih ada dan melayani kita sebenarnya. Dan sekarang di hari ke-8 Yesus lahir dan akan disunat. Di sini kita melihat satu tokoh yang menyambut Yesus, yang menantikan Yesus dan menyambut Yesus, yaitu Simeon. Adalah di Yerusalem dikatakan seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Di sini dikatakan Simeon, orang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Bahwa untuk menjadi orang benar dan hidup saleh itu tidak mudah. Ya. Ingat, ini adalah masih masuk ke zaman perjanjian lama. Ya, Roh Kudus belum dicurahkan. Jadi untuk hidup benar dan hidup saleh itu tidak mudah dan tidak semudah zaman kita. Tetapi Simeon dikatakan di sini hidup benar dan saleh. Dan
dia itu menantikan penghiburan bagi Israel, artinya menantikan Mesias. Dan ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu bahkan semua bangsa Israel itu menantikan, percaya bahwa Allah akan mengirim Mesias. Mereka menantikan, tetapi ketika Mesias itu hadir, mereka tidak peduli. Jadi ketika orang-orang Majus itu datang mau menyembah Mesias itu, justru orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat kaget. Loh, masa sekarang? Padahal mereka itu percaya Mesias akan datang. Berarti mereka itu tidak menantikan kehadiran Mesias sungguh-sungguh. Mereka tidak meneliti kapan Mesias itu hadir. Ya. Lebih parah lagi, mereka tidak menyambut. Ya. Tidak menyambut dan tidak ketemu dan tidak tahu ketika Mesias itu hadir. Bahkan ketika Mesias itu melakukan perkara-perkara yang hebat, banyak orang tidak tahu. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Sama kok sebenarnya sekarang. Ketika Roh Kudus bekerja, banyak gereja tidak tahu. Bahkan tidak mengakui bahwa itu Roh Kudus yang bekerja. Banyak orang yang mengaku dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak kenal kepada cara kerja dari Roh Kudus. Ya. Ada sebagian yang beranggapan kalau Roh Kudus bekerja itu rapi, sopan, tidak teriak-teriak, tidak nangis. Ya. Ada sebagian lagi yang ekstrim juga. Kalau Roh Kudus bekerja pasti loncat-loncat, pasti menggelepar-gelepar dan sebagainya. Kalau tidak berteriak, tidak menggelepar berarti Roh Kudus tidak bekerja. Ya. Tapi sebenarnya bukan itu, bukan dampaknya yang kita harus kenal, tetapi pribadi Roh Kudus dan cara kerjanya dan kapan Roh Kudus bekerja, itu yang harus kita kenal. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Simeon itu orang benar, orang saleh dikatakan. Dia menantikan Mesias itu, menantikan penghiburan bagi Israel. Dan luar biasanya ketika Mesias itu ada di hadapannya, itu masih umur 8 tahun. Belum menunjukkan kuasanya, belum menunjukkan mujizatnya, belum menunjukkan wibawanya. Simeon bisa tahu ini Mesias. Ya, ini Mesias. Seringkali bahkan kita sendiri pun, orang-orang Kristen tidak tahu kita beribadah, tetapi kita tidak tahu apakah Roh Kudus hadir atau tidak. Seringkali Roh Kudus tidak hadir karena kehebatan pemain musik dan WL dan singer yang luar biasa, menggerakkan jemaat sehingga emosi mereka luar biasa terpicu dan mereka berpikir, wow, ini Roh Kudus. Ya. Artinya banyak dari kita tidak kenal. Ada orang-orang yang selalu berdoa, Tuhan tunjukkan, Tuhan berbicaralah pada saya, Tuhan pimpin saya. Ketika Roh Kudus pimpin kita, kita menolak. Ini tidak sesuai dengan pikiranku, ini pasti bukan Roh Kudus. Jadi lihat di sini bahwa banyak orang ingin mengenal Tuhan, tetapi ketika Tuhan memperkenalkan diri kepadanya, itu tidak seperti apa yang mereka inginkan. Banyak orang Kristen ingin dipimpin oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Ketika Roh Kudus pimpin mereka untuk melakukan sesuatu, loh
caranya kok enggak sesuai dengan keinginanku. Beda dengan setan. Kalau setan, apa yang kau inginkan, itu yang akan setan lakukan. Sesuai dengan keinginan kita. Seseorang di Kalimantan menceritakan kepada saya pengalamannya ketika dia mencari pesugihan. Dengan syarat, pokoknya ketika engkau ditemui oleh perempuan itu malam-malam, engkau pokoknya diem, tidak boleh takut. Ya. Dan perempuan itu akan datang seperti apa yang kau inginkan. Jadi kalau Anda misalnya ingin ketemu sama artis A misalnya, maka setan itu akan menjadi artis A di hadapanmu. Ya. Kalau engkau ingin ketemu atau berhubungan dengan artis B, maka setan itu akan menyerupai artis B itu. Nah itu setan. Apa yang engkau inginkan, itu yang setan akan nyatakan kepadamu. Mungkin kita berkata, oh kalau seperti itu asik juga ya, menyenangkan. Ada jalan yang dipikir lurus, tetapi ujungnya menuju kebinasaan. Kita harus hati-hati di sini. Ada yang sempit, yang tidak enak, tapi kehidupan. Ya, ingat Tuhan sudah memperingatkan hal ini, kebenaran ini. Jadi seringkali ketika Tuhan tunjukkan cara jalan yang kita minta, seringkali itu tidak sama dengan keinginan kita. Nah di sana selanjutnya apakah kita akan taat atau tidak? Ya. Kita kan inginnya diberkati tanpa menabur kan? Oh iya. Kalau bisa diberkati tanpa menabur, kenapa harus menabur baru diberkati? Kan seperti itu aja. Tetapi itulah cara Tuhan. Ingin diberkati, ya nabur. Ingin kenal Tuhan, ya sediakan waktu. Tidak ada ujuk-ujuk langsung Tuhan hadir. Ingat, Tuhan tidak akan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang tidak mempersiapkan diri. Lihat di sini, Simeon bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan. Seringkali nanti di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru Anda akan membaca orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, menanti-nantikan Tuhan ini seringkali diabaikan oleh banyak orang Kristen. Tetapi mereka mengharapkan sesuatu yang besar. Loh, untuk mempunyai tabungan besar aja Anda kan harus menanti-nantikan kan? Artinya Anda sedikit demi sedikit demi sedikit. Itu kan sama aja dengan menanti-nantikan. Nah di sini Simeon selain hidup benar, hidup saleh, dia menanti-nantikan. Berarti dalam penantiannya dia itu menjaga hidup benar dan hidup salehnya. Ya, itu tidak mudah. Apalagi dalam menanti-nantikan ini nanti kita masuk dalam pergaulan. Ingat Alkitab katakan, kitab Korintus, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Ketika engkau masuk dalam suatu perkumpulan dan engkau tidak mempengaruhi perkumpulan itu, berarti engkau yang terpengaruh oleh perkumpulan itu. Bahwa bagaimana bisa kita dikatakan terang kalau masuk dalam kegelapan dan tidak ada terang sama sekali dalam kegelapan itu. Maka sebenarnya kita adalah gelap juga. Kenapa? Ketika kumpul dengan gelap, kok yang kelihatan hanya gelap, bukan terang. Berarti kita gelap dong. Hati-hati, disinilah kita akan tahu dalam perkumpulan ini. Ketika dalam perkumpulan itu pembicaraan
kebanyakan A, dan ternyata ketika kita masuk pembicaraannya tetap A. Arti kita ini terpengaruh dong oleh mereka. Mau sebanyak apapun satu perkumpulan, ketika Yesus masuk, maka fokus dari perkumpulan itu adalah Yesus. Anda boleh buktikan, Anda baca 4 kitab Injil ini. Dimanapun Yesus masuk, maka itu langsung semua fokus kepada Yesus. Ya. Sama kok, ketika Smith Wigglesworth hadir di satu tempat, kalau Anda baca bukunya, fokus semua orang adalah Smith Wigglesworth. Jadi mari kita lihat kehidupan kita, karena ini akhir zaman. Apakah kita sering terbawa arus? Apakah ketika kita kumpul dengan orang-orang tertentu kemudian kita hanya jadi pengikut? Atau kita yang menjadi pemimpin? Ya. Nantikan Tuhan, dalam menantikan Tuhan kita menjaga hidup benar dan hidup saleh. Dalam menantikan Tuhan kita menunjukkan kehidupan yang benar dan kehidupan yang saleh. Itu yang benar. Dan kemudian di sini dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Kita sudah membahas tentang pengurapan. Ada pengurapan yang di dalam yang memimpin kita, yang mengajar kita tentang kebenaran. Pengurapan yang di atas itu berbicara tentang perkenanan Tuhan, tentang kuasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Nah di sini dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Orang untuk bergerak dengan karunia itu mudah. Bahkan sampai dalam level pengajaran, tidak usah hidup kudus pun, karunia itu akan bekerja. Iya, dalam batasan tertentu iya. Ya. Tetapi untuk menerima pengurapan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dipercaya. Karena pengurapan itu berbicara tentang tugas yang harus dijalankan. Ya. Itu berbicara tentang kepercayaan. Nah, Roh Kudus ada di atasnya. Kenapa? Karena Simeon hidup benar dan hidup saleh. Tanpa hidup benar dan hidup saleh, maka Roh Kudus tidak akan tetap tinggal di atasnya. Ya. Bagaimana Simson yang tidak hidup dalam kekudusan, akhirnya ditinggalkan oleh Tuhan. Bagaimana Saul, Raja Saul yang tidak hidup dalam ketaatan, akhirnya ditinggalkan. Jadi kita harus berhati-hati di sini. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Hidup benar, hidup saleh, Roh Kudus ada di atasnya, baru mendapatkan pernyataan, pewahyuan. Jadi pewahyuan itu atau penyataan Tuhan tidak diberikan ke sembarang orang. Saya heran, sedih juga melihat ada beberapa gereja pokoknya merasa atau mengaku dibawa Tuhan ke surga sudah disediakan ya, khotbah. Mimbar untuk khotbah. Jadi aneh-aneh sampai ke surga tingkat 7. Loh, berarti bukan Kristen dong kalau surganya sampai surga tingkat 7. Jelas itu bukan Kristen. Itu bukan Kristen. Karena kalau Kristen surganya sampai tingkat ketiga. Jangan berpikir Kristen sama dengan agama lain. Jangan terjebak dengan berkata semua agama sama Allahnya. Coba tanya, apakah mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan?
Kalau memang agamanya, kalau Tuhannya sama, pasti mereka, oh iya, Yesus adalah Tuhan. Kenapa mereka tidak mengakui? Karena memang beda. Memang beda. Toleransi itu baik, tetapi saya mau tekankan. Ada batasan di mana engkau akhirnya tidak akan bisa bersama orang lain yang berbeda keyakinan agama. Dalam taraf tertentu, ya. Engkau akan akhirnya tahu, oh enggak bisa. Nah, ya, dalam hal yang biasa-biasa bisa, dalam kemanusiaan, tetapi ada dalam taraf tertentu, engkau sudah enggak bisa gabung dengan mereka. Kalau gabung berarti memang harus ada agama yang baru, agama Pancasila. Ya. Jadi ingat bahwa Allah dari agama-agama itu tidak sama. Bersyukur kita percaya Yesus. Gereja setan, yang namanya gereja setan, itu tidak pernah nyerang agama lain loh. Anda perhatikan, tidak pernah. Yang diserang oleh gereja setan, perhatikan. Yang diserang oleh gereja setan, gerejanya tidak usah diperhatikan ya. Yang diserang setan, itu Kristen. Ada apa? Nah kita kan harus, logika kita kan main kan. Ada apa? Agama lain kok tidak diserang? Yang diserang selalu Yesus, Allah datang sebagai manusia. Bahwa Yesus bukan Allah. Itu selalu yang diserang. Nanti sore kita akan bahas ini. Ya, nanti sore kita akan bahas ini. Jadi jangan berkata sekalipun agama itu berbeda tetapi sebenarnya Allah yang disembah itu sama. Tidak sama. Anda harus punya keyakinan itu tidak sama. Ya. Saya bersyukur loh bahwa sekarang sudah ada pemisahan. Bahwa Isa dan Yesus itu tidak sama. Isa itu seharusnya lahir 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Isa itu adalah ponakan dari Musa. Anak dari Maryam, saudara Musa. Berarti jaraknya 1500 tahunan. Jadi jelas beda. Ya. Lebih lagi saya itu dulu punya teman gini. Saya punya teman akrab. Itu bodoh sekali. Anda tahu, saya itu kalau ngerepek, saya bisa tahu. Halaman ini di sebelah ini saya bisa tahu. Coba buka, kan teman saya yang bodoh kan, buka halaman ini. Waktu ulangan kan saya tunjukkan. Oh iya beres, buka. Ini jawabannya. Enggak, salah. Betul ini halamannya. Di sebelah sini, enggak di sebelah atas. Pojok. Iya betul. Mana bukunya? Bukunya. Nih coba lihat. Oh iya. Perhatikan, orang kalau bodoh, sudah ada buku di depan aja tetap salah kok. Ada yang ngerepek Yesus, tapi salah. Kalau sudah ngerepek masih salah, berarti bodoh. Loh iya kan? Kalau ngerepek seharusnya kan benar kan? Ada yang ngerepek. Jadi kita lihat di sini bahwa saya bersyukur bahwa sekarang sudah jelas apologet itu berkata beda. Yesus lahir di palungan, Isa lahir di bawah pohon kurma. Waktunya pun berbeda. Yesus disalibkan, Isa tidak disalibkan. Beda. Sama dari mananya. Ya. Jadi kita lihat bahwa ini bulan Natal. Kita harus kenal Tuhan kita, Yesus ini loh.
Yang luar biasa ini, luar biasa. Ya. Bahwa Allah menjadi manusia, wow. Itu sepertinya menakutkan bagi banyak orang. Karena ada agama lain yang percaya manusia bisa jadi Tuhan. Iya kan? Manusia bisa jadi Tuhan, manusia bisa jadi dewa. Ada. Tetapi Allah menjadi manusia, oh mereka sepertinya tidak nyampe untuk itu. Ya. Jadi betapa luar biasanya iman kekristenan. Ingat itu. Adalah orang yang bodoh ketika mereka meninggalkan kekristenan. Hanya orang yang bodoh tidak berani menampilkan hal yang istimewa. Yesus itu istimewa. Kan tidak mungkin kan kita pakai baju seharga 10 juta. Kemudian Anda takut menyatakan memakai baju ini. Tidaklah, janganlah malu. Loh, pakai baju sekali pakai aja tidak malu kok. Ya, tahu kan baju sekali pakai 25.000 itu kalau dicuci akhirnya mincong sana mincong sini kalau disetrika itu. Itu kan bagi saya baju sekali pakai itu. Kenapa pakai yang 10 juta kok malu? Demikian pula Yesus pribadi yang paling istimewa di muka bumi. Anda tidak boleh malu bahkan ketemu dengan siapapun. Yesus adalah Tuhan saya. Yesus yang terhebat. Buktikan kalau tidak percaya. Buktikan. Itulah Yesus. Oleh karena itu, kemanapun kita pergi seharusnya kita dikenal sebagai orang Kristen. Kemanapun kita pergi, kita harus dikenal sebagai orang Kristen. Karena Yesus kita istimewa. Tidak ada yang seperti dia. Mati dan bangkit. Tidak ada. Mati ya mati. Orang lain kan taunya itu. Mati ya mati. Ya. Nah, kembali sekarang lihat di sini bahwa Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Dinyatakan, diwahyukan, mendapat pesan dari Roh Kudus. Ya. Ini kehidupan yang benar dan kehidupan yang saleh. Ya. Ada orang-orang yang mengaku nabi, tetapi khotbahnya kok hanya itu-itu aja. Kok terlalu dangkal? Kalau memang nabi, kalau mereka bersekutu dengan Tuhan, mereka akan mendapatkan pewahyuan ketika mempelajari firman Tuhan. Mereka akan mendapatkan pewahyuan. Pengajaran mereka akan begitu mengagetkan karena firman yang tidak pernah terpikirkan itu yang akan mereka sampaikan. Ya. Jadi di sini pun kita harus melihat, kita harus hati-hati. Bagaimana kita bisa mengenal suara Tuhan. Saya sudah ibadah sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa dua orang saudara bersaudara begitu cinta Tuhan, yang satu orang kemudian mendengar suara Tuhan dan mereka mendiskusikan dan mereka sepakat. Dikatakan bahwa aku akan memakai engkau menjadi misionaris yang terhebat di muka bumi. Dan ketika pesan ini disampaikan, minta pendapat kepada Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth langsung katakan, itu dari setan, bukan dari Tuhan. Pesan Tuhan tidak akan membuat kita menjadi tinggi hati, menjadi terhebat. Jadi ciri-cirinya lihat di sini. Smith Wigglesworth langsung katakan, itu dari setan. Tetapi dua saudara ini tidak percaya. Mereka tetap mendengar dan akhirnya mereka mendengar, aku akan mengutus kau. Engkau harus malam ini tunggu di stasiun ini, naik kereta ini jam sekian. Dan engkau akan tiba di sebuah bank, di sana engkau harus ngambil uang.
Orang ini bisa percaya. Smith katakan begini di bukunya. Kok bisa? Jam 8 malam itu mana ada bank buka. Kan zamannya Smith kan bukan seperti kita, ada ATM segala macam. Ya. Kok bisa? Dan akhirnya dengan susah payah, karena yang dicari banknya sudah tidak ada, uangnya juga tidak ada, uang dia tidak ada, pergi ke bank tidak ada yang seperti disuarakan. Dengan susah payah akhirnya dua wanita ini kembali ke tempatnya, ke rumahnya. Tetapi itu pun dikatakan dua orang ini dibawa hampir mati oleh roh jahat ini. Smith Wigglesworth katakan walaupun dengan susah payah akhirnya dua orang ini dilepaskan dari kuasa roh jahat. Siapa pikir suara yang kita dengar selalu dari Tuhan? Kita harus peka. Kita harus peka. Ingat apa yang saya sampaikan ketika saya menyampaikan firman di Jember. Ketika saya mendoakan suami istri yang punya sakit, satu sakit ginjal, satu sakit liver, satu diabetes, ya pokoknya kumpulan penyakit itu keluarga. Dan orang tuanya katakan tunjuk anaknya yang masih remaja. Pak, ini anak saya sering diajak Tuhan ke surga. Ketemu dengan Rasul Paulus, ketemu dengan Nabi Musa. Oh, puji Tuhan, saya bilang, puji Tuhan. Setelah itu beberapa jam kemudian saya melayani kaum remaja muda. Dan anak ini hadir. Selesai saya menyampaikan firman, saya ingat itu saya menyampaikan tentang pengurapan. Saya katakan begini, semuanya diam di tempat. Ayo nikmati ada hadirat Tuhan di sini. Tiba-tiba yang anak yang katanya sering ke surga ini teriak. Wah, sampai pembantu di pastori itu bisa dengar, datang lari, ada orang. Ya. Anak ini menjerit, panas, sakit, dia pegang kakinya. Ya. Saya langsung datang dan saya usir roh jahatnya, kemudian dia mencekik dirinya sendiri. Saya usir roh bunuh diri. Akhirnya terlepas. Pertanyaannya, lalu yang bawa dia ke surga itu siapa? Yang memberikan penglihatan-penglihatan. Mengerikannya adalah banyak gereja sekarang asal kita berkata, saya mimpi ketemu Tuhan. Saya dibawa ke surga, langsung mimbar disediakan. Khotbah. Akhirnya ada yang khotbah dibawa sampai ke tingkat ke-7 itu surganya. Ya. Hati-hati. Tidak semua penglihatan dari Tuhan. Anda harus tahu. Oh, ciri-cirinya, gayanya kok bukan dari Tuhan. Anda harus kenal itu. Kalau Anda kenal Tuhan, Anda akan tahu ciri-ciri gaya bicaranya. Itu Tuhan atau bukan. Ya kan? Bahkan kalau kita sudah suami istri kan, atau anak kita kan tahu kan, enggak usah ngomong, langkahnya aja tahu. Ya kan? Oh, ini langkahnya siapa kan, kalau pakai sandal seret. Oh, ini suami saya. Oh, ini anak saya. Kan tahu. Makanya Adam ketika dengar suara langkah Tuhan, langsung dia sembunyikan. Kenapa? Karena sudah setiap sore jalan-jalan sama Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, Adam langsung tahu ini Tuhan. Masalahnya sekarang Adam berdosa sehingga dia takut ketemu Tuhan. Tetapi yang harus diperhatikan, ingat. Langkah kaki Tuhan aja Adam kena. Ya, demikian pula kita seharusnya. Ketika kita mendengar suara, Anda harus tahu ini suara Tuhan atau suara setan atau suara dari keinginan-keinginan kita sendiri. Ya. Nah, lanjut. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, yaitu untuk disunat di hari yang ke-8. Ingat,
sunat yang benar berdasarkan hukum Taurat itu hari ke-8. Bukan umur 13, bukan umur 31 disunat. Seharusnya kalau 31 disunat itu ya pakai pisau yang tidak tajam. Ya, sudah umur kok masih bergaya disunat. Pakai batu gitu loh. Ya. Kalau memang mau mentaati hukum Taurat, disunat itu umur 8 hari. Ya. Jadi sebenarnya yang disunat kalau sudah bukan 8 hari itu tidak sah. Ya. Itu tidak sah. Hukumnya ada kalau memang berdasarkan hukum Taurat. Nah, lihat di sini Simeon dikatakan ia datang ke bait Allah oleh karena Roh Kudus, oleh karena disuruh dipimpin oleh Roh Kudus. Kan bisa aja Simeon berkata begini, untuk apa saya ke bait Allah? Bukan tugas saya. Bukan tugas saya, kan gitu. Tetapi karena dipimpin oleh Roh Kudus, berarti kita melihat di sana ada ketaatan yang dimanifestasikan oleh Simeon. Mendengar suara Tuhan gampang. Tetapi untuk mentaatinya, oh itu sukar. Ya. Berapa banyak orang Kristen yang tahu firman Tuhan, tahu jelas. Tetapi apakah mereka mentaatinya? Lihat di sini. Apalagi yang seperti ini Simeon. Hanya mendapat kesan dipimpin oleh Roh Kudus. Disuruh oleh Roh Kudus. Bisa saja Simeon katakan, untuk apa saya ke bait Allah? Bukan tugas saya. Jadi mendengar suara Tuhan bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan tidak mudah. Tetapi untuk mentaati firman Tuhan yang bahkan seringkali tidak masuk akal, oh itu jauh lebih sukar lagi. Bahkan langsung mentaati firman Tuhan itu tidak mudah. Karena seringkali kita mengatakan, tunggu dulu Tuhan. Berapa banyak orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan berkata, tunggu Tuhan. Aku masih terlalu muda, nanti kalau sudah umur 67 tahun. Sudah tidak kuat naik gunung. Ya. Anda mau naik kereta api pun, kalau sudah 67 tahun, sakit pinggang. Ya. Berapa banyak dari kita Tuhan suruh menabur. Tuhan tunggulah Tuhan, tunggu dulu. Nanti kalau sudah banyak. Seringkali kita punya hati pemberontak tetapi dibalut sedemikian rupa dengan kata menunda. Padahal sama aja. Menunda itu berarti memberontak. Ya. Banyak orang Kristen itu tidak maju kerohaniannya, bahkan mengalami kemunduran hanya karena satu kata ini, menunda. Berapa banyak yang pernah dibangunkan Tuhan jam 2:30 pagi untuk berdoa dan kita menunda. Kita berkata, Tuhan aku mau tidur dulu masih ngantuk. Nanti 4:30 banguni aku Tuhan. Aku akan berdoa. Dan kita kebablasan. Bahkan saya mau katakan, seandainya kita mentaati di 4:30. Berandai-andai yuk. Kalau 2:30 Tuhan bangunkan kita karena orang yang kita sayangi di lain tempat. Itu sakit jantung, diserang sakit jantungnya kumat. Dan kita berkata, nanti Tuhan 4:30. Apa yang akan terjadi?
Apa yang akan terjadi? Orang yang sakit jantung itu akan mati. Kita tetap berdoa, tapi sudah tidak ada gunanya jam 4:30. Karena Tuhan ingin kita 2:30 mendoakan orang yang kita kenal, yang kita sayangi. Karena dia diserang sakit jantung. Lebih daripada itu, kita sudah menjadi orang yang tidak taat dan secara otomatis kerohanian kita akan mundur. Saya selalu mengatakan, untuk dipakai Tuhan, jangan remehkan hal-hal yang sepele. Misalnya penundaan. Tahukah Anda bahwa ketika Anda melihat sampah, kemudian Anda ambil. Dan Anda katakan, alah orang ada tuh petugas kebersihan. Tahukah Anda dengan sikap seperti itu, engkau tidak akan pernah bisa dipakai oleh Tuhan. Hal-hal yang sepele ketika kita lakukan, kita taati. Itu mempersiapkan kita untuk menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Ya. Ayat yang ke-28. Ia menyambut anak itu dan menatang sambil memuji Allah katanya. Ia menyambut anak itu. Loh ini Simeon adalah orang penting loh di bait Allah. Tetapi dia menyambut anak itu, dia bisa kenal ini Mesias. Tidak mudah. Yesus sudah melakukan hal yang sedahsyat itu pun. Dan banyak hal-hal yang dahsyat pun. Banyak orang yang tetap tidak bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Padahal siapa sih yang bisa membangkitkan orang mati? Kalau bukan Tuhan. Siapa yang bisa membuat bola mata dari orang buta yang tidak punya bola mata, dibuatkan di depannya pakai debu. Ya. Diciptakan siapa kalau bukan Tuhan? Lihat, mengakui Yesus yang sudah melakukan perkara-perkara hebat dahsyat seperti itu sebagai Tuhan. Tidak semua orang bisa. Ini sekarang, Simeon melihat bayi umur 8 tahun. Dia sudah kata, ini Mesias. Wow. Bukankah luar biasa? Orang-orang Majus melakukan perjalanan dan memberikan persembahan kepada bayi Yesus yang belum melebihi umur 2 tahun. Itu kalau orang sekarang masih pakai popok. Kalau zaman dulu pakai baju monyet, ya umur 2 tahun. Anak sekarang tidak tahu baju monyet. Ya. Dan orang-orang terhormat, orang-orang kaya, orang-orang yang berkuasa ini, semua menyembah Yesus dan memberikan persembahan. Belum melebihi 2 tahun. Wah itu kan luar biasa. Sedangkan orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin agama, tidak kenal Yesus sebagai Tuhan. Tidak mengetahui Yesus adalah Mesias. Oleh karena itu sekarang kita melihat tokoh yang istimewa, Simeon. Bahkan ketika Yesus masih taunya hanya kencing, buang air besar dan nangis, ya kan? Umur 8 hari. Apalagi ini waktu disunat kan. Tidak mungkin kan walaupun dia Tuhan waktu disunat ketawa-ketawa kan. Tidak mungkin. Tetapi dalam keadaan nangis pun. Wow. Dia dipuji oleh Simeon. Inilah Mesias. Bisakah kita melihat bahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kita? Seringkali kita menerima perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Tetapi kita tidak menyadari bahwa itu dari Tuhan. Dan kita tidak memuji Tuhan yang sudah melakukannya bagi kita. Simeon, bahkan bayi Yesus umur 8 hari, dia bisa puji sebagai Mesias.
dia bisa kenal ini Mesias. Bahkan untuk bisa bernafas normal pun, bukankah seharusnya kita memberikan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Itu karena Tuhan. Yang menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Lihat di sini kembali bahwa sebelum waktu yang ditentukan Tuhan untuk kita masing-masing, setua apapun, jangan gampang putus asa dan ingin dipanggil Tuhan. Kalau kau masih punya janji Tuhan yang belum digenapi, milikilah semangat untuk tetap hidup. Baru setelah janji Tuhan yang terakhir, yang terpenting digenapi dalam hidup kita, baru kita mengatakan, "Tuhan, aku sudah puas." Seperti Simeon. "Silahkan cabut aku. Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi." Sudah, kalau mau mati, mati sekarang. Kenapa? Karena janji Tuhan dalam hidupnya sudah digenapi. Banyak dari kita punya janji-janji dari Tuhan. Banyak orang yang sudah mati memiliki janji dari Tuhan, tapi mereka tidak melihat penggenapannya. Jadilah orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Yang dikatakan kekuatannya selalu diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga engkau akan panjang umur. Sampai janji-janji Tuhan semuanya digenapi dalam hidup kita. Baru kita berkata, "Tuhan, aku sudah puas. Semua sudah aku terima, aku siap menghadap kepadamu." Inilah Simeon. Bahwa kematian bukan sesuatu yang menakutkan baginya karena dia kenal Allahnya. Tetapi kematian tidak perlu terburu-buru. Ya. Tidak usah ngebut untuk mati lebih cepat. Engkau masih punya janji-janji Tuhan mungkin yang belum digenapi. Dan saya bahkan mau mengatakan, masih banyak hal besar yang Tuhan akan kerjakan di depan. Di mana itu akan mendatangkan pujian bagi Tuhan. Rugi kalau kita tidak melihat dan tidak mengalaminya. Sangat rugi. Ya. Simeon rela untuk segera dipanggil Tuhan karena janji Tuhan atas hidupnya digenapi. Dan bapak serta ibunya, yaitu Yusuf dan Maria, amat heran akan segala apa yang dikatakan oleh Simeon tentang dia, tentang Yesus. Jadi mari kita belajar dari Simeon menjadi orang yang hidup benar, hidup saleh. Roh Kudus ada di atas kita, kita dipimpin dan mau dipimpin oleh Roh Kudus sampai janji Tuhan digenapi atas hidup kita. Belajar untuk mengenal Tuhan seperti Simeon. Sekalipun Tuhannya belum menunjukkan, ya kan, kedahsyatannya, kuasanya yang luar biasa. Baru umur 8 tahun. Tapi Simeon kenal. Saya bahkan mau katakan, setiap kita seharusnya kenal Tuhan kita. Bahkan ketika dia menyatakan hadiratnya di rumah kita. Tinggalkan semua yang kita lakukan, berdiam diri. Mau sebentar, mau lama, sampai hadirat itu diangkat lagi. Baru kita lakukan aktivitas kita lagi. Ini cara menghormati Tuhan. Hati-hati,
ini akhir zaman, jangan salah mendengar Tuhan, jangan salah pergaulan, karena ini akan membuat engkau mundur sedemikian rupa dalam hal kerohanian.